Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin saya hormati, kami segenap SMP Laboratorium Islami Teknologi Jakarta, Bapak Alfian SPD, serta guru, karyawan dan teman kami yang luar biasa sangat banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua yang bisa berkumpul di kesempatan ini. Khotbah hari ini saya berjudul tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini umat Islam diwajibkan puasa selama sebulan penuh. Kewajiban bagi tiap muslim yang jika dilakukan dengan penuh keimanan dapat mengantarnya ke surga. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini sebagai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut. Orang-orang yang beriman diwajibkan di atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan melalui ayat tersebut di atas Allah SWT berkitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkannya kepada Allah mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersengaja dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Karena di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, menyucikan serta membebaskannya dari endapan yang buruk atau bagi kesehatan tubuh dan akhlak yang rendah. Allah menyebutkan sebagaimana puasa diwajibkan di atas mereka, sesungguhnya Allah pun telah mewajibkannya di atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa dan hal ini memberikan semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajiban ini, yaitu dengan penunaian yang lebih sempurna dari apa yang telah ditunaikan orang-orang sebelum mereka. Syekh Al-Maraghi dalam kitab tafsir seperti diterangkan Ustaz Syahid Mahadir dalam bukunya Bekal Ramadan dan Idul Fitri. Hikmah dari puasa itu adalah hadirnya sifat takwa dalam diri seorang muslim, karena puasa membiasakan seorang muslim untuk takut kepada Allah SWT dalam kondisi sembunyi maupun ramai. Selama puasa seorang muslim selalu merasa diawasi Allah SWT. Mereka berani menahan syahwat hanya karena merasa bahwa Allah SWT selalu mengawasi perasaan. Inilah yang jika berlanjut setelah Ramadan akan menjadi sebab takwanya seorang muslim. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundir, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Fulai berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada Hilal dari Atta bin Yasar, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Rasul dan Rasulnya, mendirikan salat dan berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah berkewajiban memasukkannya ke dalam surga, baik ia berhijrah di dalam jalan Allah atau duduk di Makkah di tempat tinggalnya, tempat ia dilahirkannya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak sebaiknya kami mengabarkan orang-orang hal ini. Rasulullah SAW menjawab, dalam surga terdapat 100 derajat yang Allah dipersiapkan bagi para mujahidin di jalannya, yang jarak di antara setiap dua tingkatkan bagaikan antara langit dan bumi. Maka jika kalian meminta Allah, mintalah surga Firdaus, sebab Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya ada singgasana Ar-Rahman dan daripada sungai surga memancar. Hadis riwayat Bukhari nomor 6873 dan 2501, Ahmad nomor 8600 dan 8109. Melalui hadis di atas, ternyata iman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat dan berpuasa Ramadan kemuliaannya sebanding dengan berhijrah di jalan Allah. Seberapa jauhkah jarak antara langit dan bumi? Ibnu Hajar menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang seberapa jauhnya. Imam At-Tabrani mengatakan bahwa jarak tempuh antara langit dan bumi memakan waktu sekitar 500 tahun. Subhanallah, saking gembiranya para sahabat meminta izin kepada Rasulullah untuk memberitahukan kabar gembira tersebut kepada kalian ramai. Alih-alih mengizinkan, Rasulullah malah melanjutkan sabdanya bahwa Allah SWT
menyediakan surga di dalamnya. Ada 100 derajat, yang mana setiap 2 derajat jaraknya. Bagaikan langit dan bumi, subhanallah. Surga tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Rasulullah juga menganjurkan kita agar berdoa di memperoleh firdaus surga yang paling baik dan paling tinggi. Di atas firdauslah singgasana Allah Ar-Rahman, berada di bawah singgasana tersebutlah memancar sungai-sungai mengalir semua surga. Mau surga, maksimalkan iman kita, salat kita dan puasa Ramadan kita, semoga semua bertemu di surga firdaus. Amin. Sekian dari khotbah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.